Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di pelajaran akhlak untuk kelas 12 SMKI Al-I'tisam. Saat ini kita masuk ke dalam pertemuan yang kedua. Apa pembahasan pertemuan yang kedua ini? Ya, kita akan bahas bagaimana meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mengungkapkan rasa cinta, atau orang sering mengungkapkan cinta. Demikian juga banyak sekali puisi-puisi tentang cinta. Ungkapan kita mencintai Allah itu adalah ungkapan yang mudah, siapapun bisa. Ya. Orang mengatakan saya cinta kepada Allah. Saya cinta kepada Allah. Ya, itu mudah dan gampang. Akan tetapi bagaimana kalau misalnya dibalik satu pertanyaan? Allah mencintai kita apa tidak? Apakah Allah Subhanahu wa taala mencintai kita? Nah, ini yang belum tentu kita bisa menjawabnya. Karena kita tidak mengetahui bagaimana kita ini bisa dipastikan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tandanya kalau kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka tentu kita harus berusaha untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala tersebut. Bagaimana caranya agar Allah mencintai kita? Kan kita tadi sudah mengatakan bahwa kita cinta kepada Allah. Namun belum tentu Allah itu cinta kepada kita kalau kita tidak menjalani apa yang menjadi penyebab Allah itu cinta kepada kita. Baik, pada pertemuan kedua ini adalah kita harus mengetahui caranya. Bagaimana agar Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, surah Ali Imran ayat yang ke-31 berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah. Nah, ini yang sering kita ungkapkan. Kita cinta kepada Allah. Kalau ditanya cinta nggak sama Allah? Tentu kita jawab cinta kepada Allah. Berikutnya adalah tipsnya atau caranya. Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yaitu ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Nah, ini poinnya ya. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Nah, kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah bukan hanya Allah mencintai kalian atau Allah mencintai kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Dia, Allah Subhanahu wa taala, akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha
penyayang. Di sini Allah Subhanahu wa taala ya menyatakan Ghafur, ya. Allah Maha Pengampun. Karena bagaimana? Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak mudah. Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak gampang. Sebagaimana segampang kita mengucapkannya. Saya mengikuti Rasul, gampang ucapannya. Akan tapi bagaimana kita itu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam itu? Ya. Baik, berikut ini kita akan coba untuk mengetahui bagaimana sih caranya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam itu. Sebelumnya kita tegaskan kembali bahwa kunci meraih cinta Allah Subhanahu wa taala itu adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam bahasa Arabnya adalah ittiba'ur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam itu? Pertama adalah ini wajib, harus ya, beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Orang tidak akan mengikuti beliau kalau tidak beriman. Seperti misalnya orang-orang kafir. Contoh adalah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal, Abu Lahab, yang mereka tidak beriman kepada Rasul alaihi salatu wasallam, maka mereka tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan para sahabat yang mereka itu beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka selalu mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Keadaannya seperti apa, ya. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam beribadah, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bermuamalah, ya, bermuamalah dengan sesama manusia, bahkan dengan lingkungannya, dengan hewan, dengan lingkungan dan yang sejenisnya. Mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in beriman kepada Rasul, maka mereka mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau kita ingin mengikuti Rasul tapi kita tidak mengenal Rasul? Maka kita harus mengenal beliau alaihi salatu wasallam. Ma'rifatu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita kaji tentang sirah beliau, biografi beliau, dari mulai beliau alaihi salatu wassalam lahir atau bahkan sebelum lahir sampai beliau alaihi salatu wassalam wafat. Para ulama sudah banyak menulis kitab-kitab sirah. Maka kita harus menamatkan kitab sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut dari mulai awal sampai dengan akhir. Orang banyak membaca novel dan banyak terpengaruh dengan isi yang terdapat di dalam novel tersebut. Tapi mengapa dengan pribadi Rasul, sirah Rasul, mereka tidak membacanya? Ya. Anak-anak sekalian, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dikagumi bukan hanya oleh umat Islam, akan tapi juga dikagumi oleh orang-orang kufar. Mereka bahkan mengikuti sirah atau mereka membaca sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengakui tentang kemuliaan beliau alaihi salatu wasallam. Namun kedengkian dan hati yang tertutup sehingga mereka mungkin sulit untuk beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam maka harus dan wajib untuk mengenal beliau, membaca sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam dari awal sampai dengan akhir. Yang ketiga adalah mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mencintai beliau alaihi salatu wasallam akan mudah bagi kita untuk mengikuti Rasul. Contoh yang mudah adalah mungkin ada anak-anak muda yang mereka itu adalah
mencintai atau ngefan ya sama misalnya pemain sepak bola atau sama siapa saja begitu, maka dia akan mengikuti gaya hidupnya, mengikuti apa yang disukai oleh favoritnya itu, ya, tauladannya itu. Maka kalau kita ingin mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus mencintai beliau alaihi salatu wassalam. Kalau kita cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan mengikuti beliau. Bagaimana beliau beribadah, bagaimana beliau bermuamalah, bagaimana beliau berpakaian, dan seterusnya. Kita akan mengikuti beliau alaihi salatu wassalam. Yang keempat adalah menjalankan ajaran dan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita menyatakan diri mengikuti Rasul, tapi kita tidak menjalankan ajaran Rasul, tidak menjalankan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mempraktikkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti kita hanya sekedar ungkapan saja. Jadi orang yang mengikuti Rasul itu jelas dalam kehidupannya, dia akan menghiasi hidupnya itu dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, mendakwahkan agama beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga adalah penting. Orang yang mengikuti Rasul mendakwahkan agama beliau. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah, maka kita pun adalah ikut berdakwah, ya. Mendakwahkan agama beliau alaihi salatu wasallam sesuai dengan kemampuan kita. Apabila kita mampu berbicara, maka berbicara. Kalau kita mampu menulis, kita menulis. Kalau kita mampu dengan aplikasi amal, maka kita lakukan dengan aplikasi amal. Yang terakhir adalah membela beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena sepanjang ya sejarah dan sampai dengan saat ini banyak orang-orang yang memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan kufar. Tidak henti-hentinya mereka, orang-orang kufar ini, ingin menjatuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi kita yang katanya mencintai Rasul, mengikuti Rasul, harus membela agama beliau atau membela pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segala apa yang kita miliki. Ya. Jangan sampai kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam dilecehkan, kita diam saja. Tapi kita harus membela. Tentu dengan apa yang kita miliki. Apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada diri kita. Demikian 6 ini mudah-mudahan bisa kita aplikasikan. Beriman, mengenal, cinta, menjalankan, mendakwahkan, dan membela beliau alaihi salatu wassalam. Itulah kiat kita meraih cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mencintai Allah itu adalah dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.